Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan sifatnya dan juga atas keluasan rahmat dan rezekinya. Allah dipuji dengan pujian yang sempurna karena dua perkara. Perkara pertama, karena kesempurnaan sifat. Perkara yang kedua, karena Dia yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Oleh karenanya Allah mengajarkan kepada kita pujian dengan ungkapan tahmid, alhamdulillah. Karena adalah pujian yang sangat sempurna. Oleh karenanya juga tidak boleh kita mengatakan alhamdu li fulan. Tidak boleh kita katakan alhamdu untuk fulan, tidak boleh. Karena alhamdu ini hanya diperuntukkan bagi yang memiliki dua perkara tadi. Sifatnya sempurna dan mampu memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Karena di situ ada alif lam al-istighraqiyah. Alif lam yang mencakup semua pujian. Alhamdu. Al di situ memiliki makna dan fungsi. Fungsinya adalah untuk menjelaskan bahwa semua pujian yang tidak ada kekurangan dan tidak ada aib di dalamnya hanya untuk Allah saja. Tidak boleh diperuntukkan kepada yang lain. Maka terjemahan yang benar ketika menerjemahkan suratul Fatihah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdulillah, harus di sana ada kalimat hanya. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta orang-orang yang mengikutinya dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang menjalani sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Nah, tema kita malam hari ini adalah berkaitan dengan sifat Allah. Allah itu tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Pembahasan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Maryam ayat 64. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu
miliknya lah segala yang ada di hadapan kami dan yang ada di belakang kami, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Jibril alaihissalam turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar perintah dari Allah. Dan Allah Maha tahu kepada siapa wahyu itu diturunkan dan kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tidak diturunkan kepada yang lain selain daripada beliau? Jawabannya karena Allah Maha tahu siapa yang bisa memikul amanah ini. Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menjelaskan tentang bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Jibril keliru membawa wahyu. Seharusnya dibawa kepada Ali bin Abi Thalib, kok dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Syiah, mereka mengatakan Jibril itu salah membawa wahyu. Kalau Jibril sudah salah membawa wahyu, berarti orang-orang yang mengatakan demikian ingin mengatakan juga bahwa Allah memiliki sifat lupa dan memiliki sifat yang kurang, karena tidak tahu malaikat yang mana yang pantas untuk membawa wahyu. Kemudian otomatis juga mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pantas menjadi Rasul, karena dikatakan Jibril itu keliru di dalam membawa wahyu. Padahal tidak. Jibril itu turun membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul, terkhusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik di hadapan kita maupun di belakang kita, yang nampak maupun yang tersembunyi, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak pernah lupa. Oleh karenanya agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah betul-betul agama yang murni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa maslahat bagi manusia dan untuk menghilangkan mudarat dari manusia. Dan tidak ada satu pun ajaran yang Allah ajarkan kepada nabinya melainkan semua itu akan membawa kepada kebaikan. Dan tidak ada satu ajaran pun atau larangan pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam larangan tersebut terdapat mudarat jika dilakukan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-dharar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Agama ini datang untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia dan untuk menghilangkan kemudaratan dari manusia. Maka segala perkara yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia pasti disyariatkan oleh Allah. Dan segala perkara yang bisa memudaratkan manusia maka Allah larang. Demikianlah agama ini. Agama yang betul-betul jernih,
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berani memprotes ajaran Allah Subhanahu wa taala baik dengan ucapan maupun dengan sikap secara langsung, seakan-akan dia mengatakan Allah itu lupa. Seakan-akan dia katakan Allah memiliki sifat lupa. Di antara contoh, ada sebagian orang melakukan perbuatan bid'ah misalnya, dengan alasan ini adalah perbuatan baik. Pertanyaannya, apa Allah tidak tahu kalau itu perbuatan baik? Tentu Allah tahu kalau itu perbuatan baik. Sekiranya itu baik menurut Allah, maka tidak perlu mereka yang mengajarkannya. Allah yang akan mengajarkannya. Entah itu melalui Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tidak lupanya Allah Subhanahu wa taala terhadap ajarannya yang akan diajarkan kepada manusia, masalah lalat saja dijelaskan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjelaskan tentang lalat. Apabila masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kamu, maka celupkan, falyugmishu. Hendaklah orang yang melihat lalat masuk di dalam bejananya menenggelamkan lala itu di dalamnya. Kenapa? Karena di salah satunya ada racun, di salah satunya ada penawarnya. Itu saja dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang melakukan bid'ah, yang membawa ajaran baru, membuat cara-cara baru di dalam menjalankan agama, seakan-akan dia katakan, nih Allah lupa nih, kita perlu menambah seperti ini. Seakan-akan mereka katakan demikian. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala lupa? Tidak mungkin. Lalu kenapa dia tidak syariatkan perbuatan bid'ah itu? Jawabannya mudarat bagi manusia. Mudarat bagi agama, darah, harta, jiwa, kehormatan. Karena perbuatan bid'ah itu biasanya menghancurkan salah satu dari 5 hak yang harus dijaga. Pertama, menghancurkan agama. Kalau tidak menghancurkan agama saja, tidak saja menghancurkan agama, dia menghancurkan darah. Bukankah Khawarij itu melakukan bid'ah sehingga menghalalkan darah? Atau menghancurkan harta? Atau menghancurkan kehormatan dan akal? Contoh yang merusak akal, ajaran sufi, tarekat, itu merusak akal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man ta'allama tasawufan la yakunu naharan illa ahmaq. Barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, maka siang harinya dia telah menjadi orang yang paling dungu. Oleh karenanya, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dia anggap itu baik, seakan-akan dia melakukan protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia katakan Allah lupa mensyariatkan amal yang mereka lakukan. Apa Allah tidak tahu kalau nabinya akan lahir? Allah tahu. Kapan nabinya lahir? Allah tahu. Di mana nabinya lahir? Allah tahu. Apa yang harus dilakukan setelah nabinya lahir? Allah juga tahu. Apa yang disyariatkan untuk umatnya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW? Allah juga tahu. Tapi ada yang ajib. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan secara pasti tanggal berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kenapa? Agar kita semua paham bahwa di dalam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitannya dengan ibadah apapun. Tidak ada kaitannya dengan ibadah apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk menjelaskan itu, tapi Allah tidak mau. Karena tidak ada manfaatnya, karena dia tidak berkaitan dengan apa? Waktu tertentu. Makanya khilaf para ulama kapan Nabi SAW lahir. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa
Allah Rabbul Alamin tidak pernah lupa. Demikian juga orang-orang yang melakukan zikir atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah seperti tahlilan ketika orang meninggal dunia, atau kita bicarakan atau kita katakan acara rawahan. Apa Allah tidak tahu akan banyak orang yang meninggal? Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Dia tidak lupa syariat apa yang disyariatkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bukankah telah Allah syariatkan mengurus jenazah bagi mereka yang ditinggalkan? Dan tidak lebih dari itu. Lalu kita sendiri mendatangkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita ingin jelaskan dari ayat ini. Kemudian ada sisi yang lain yang perlu kita jelaskan juga, bahwa semua perbuatan kita yang baik maupun yang buruk yang telah kita lupakan, Allah tidak melupakannya. Entah itu dosa maupun perbuatan yang membawa pahala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak lupa terhadap kebaikan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ketiga-tiganya tidak bisa keluar dari gua itu. Salah satu di antara mereka berbakti kepada orang tuanya. Ternyata berbaktinya dia kepada orang tua adalah bakti yang sangat sempurna. Karena dia berbakti tidak membayar jasa. Tidak membayar jasa orang tuanya, tidak. Orang ini berbakti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya Allah membalas perbuatan baiknya di dalam gua itu dengan melapangkan batu. Saya kira cerita ini semua orang tahu, tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Nanti antum baca dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 12. Di sana Rasulullah SAW juga menceritakan seorang laki-laki yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membalas perbuatan baiknya itu. Dan dia tidak meninggalkan zina karena takut kepada siapapun, tapi dia meninggalkan zina hanya takut kepada Allah. Dan Allah membalas perbuatannya. Demikian juga yang terakhir nomor 3, seorang mandor, seorang pimpinan yang tidak lupa dengan gaji anak buahnya, selalu amanah. Ternyata amanahnya tersebut membuahkan hasil yang luar biasa, yaitu dilapangkan batu itu dari mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dengan perbuatan Nabi Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus sebelum dia tenggelam di dalam laut ditelan ikan paus adalah orang yang rajin bertasbih. Maka ketika dia bertasbih di dalam perut ikan paus, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah selamatkan dia. Ingat, Nabi Yunus bukan selamat karena zikir dia di dalam perut ikan paus itu saja, bukan. Tetapi memang sebelumnya dia orang yang terbiasa dengan itu. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Nabi Yunus alaihissalam bukan orang yang pandai bertasbih, maka tentunya dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi Allah tidak lupa perbuatan Nabi Yunus yang sebelumnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan Firaun, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui Firaun sebelum itu bukan ahli tasbih. Meskipun dia mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Firaun la'natullah alaih, dia berzikir di dalam laut itu semakna dengan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi keduanya memiliki perbedaan dalam mendapatkan balasan. Yang satu diselamatkan, yaitu Nabi Yunus, yang satu ditenggelamkan, meskipun ucapannya sama-sama mengandung kalimat tauhid. Firaun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Allah tidak lupa dengan perbuatan Firaun sebelumnya, di mana Firaun
menyombongkan diri, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Demikian juga perbuatan-perbuatan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Ada sebagian orang ketika dia mendapat musibah, dia tidak mengerti bahwa musibah yang menimpanya karena perbuatan dosa yang telah dia lupakan. Tapi Allah tidak lupa. Ada seorang wanita yang sangat salehah, dan dia juga seorang wanita yang alimah, menikah dengan seorang laki-laki duda umur 50 tahun. Wanita ini umurnya 19 tahun. Masih muda dan cantik. Dan dia mendapat suami yang kasar dan sering mendapatkan perlakuan kasar suaminya. Dan bahkan dia dipukul oleh suaminya. Teman-teman sebayanya mendatanginya dan mengatakan kepadanya, "Wahai fulanah, minta cerai dari suamimu, karena dia telah memperlakukan engkau dengan kasar." Setelah itu banyak laki-laki yang akan menyukaimu. Apa kata wanita itu? "Demi Allah, saya tidak akan minta cerai. Boleh jadi saya pernah melakukan dosa sebelum ini, dan dosa itu sudah saya lupakan. Tapi Allah tidak lupa dengan dosa saya itu." Lalu dia kirim laki-laki tua ini untuk menjadi suamiku, dan perlakuannya menghapus dosaku. Atau sebaliknya, laki-laki tua ini memiliki amalan istimewa yang dia lakukan hanya Allah dan dia saja yang tahu waktu itu, dan dia sendiri lupa. Untuk membalas kebaikan laki-laki tua ini, Allah hadiahkan aku untuknya. Demikian pemikiran orang-orang yang memiliki hati yang baik. Ketika dia mendapatkan suatu musibah, dia akan katakan, Allah tidak lupa dengan dosaku, maka dia kirim musibah ini. Maka oleh karenanya, ikhwani fillah azakumullah, bagi orang soleh, semua yang Allah takdirkan untuknya itu adalah kebaikan. Makanya Allah tidak lupa dengan dosa kita, dan kita yang lupa. Karena kita lupa, Allah berikan musibah untuk menghapus apa? Dosa tersebut. Ada yang bisa hitung dosanya mulai dia balik. Ketika dia balik, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan kebaikan-kebaikan. Belum lagi ditambah maksiat. Belum lagi ditambah perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Semua itu sudah kita lupakan secara jumlah. Bahkan secara detail kita lupa. Tapi Allah tidak lupa. Karena kita lupa juga beristighfar dan bertaubat. Bagaimana dosa ini akan terhapus kalau kita tidak bertaubat? Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah, agar dosa kita otomatis terhapus. Itu yang diinginkan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena dia tidak pernah lupa dengan perbuatan dosa kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang laki-laki yang disiapkan untuk masuk surga. Tapi ternyata laki-laki ini selama hidupnya dia mungkin sudah lupa dengan perbuatan salahnya. Namun dalam catatan Allah lengkap semuanya. Dan dia diingatkan dengan itu nanti di yaumil hisab. Kata Allah, "Afa'alta dzamba kadza wa kadza?" Coba kamu lihat, kamu melakukan dosa ini dan itu. Artinya catatannya disuruh lihat. Dan semua catatannya dari atas sampai ke bawah dosa semuanya. Dan dia mengakui, "Ya Rabbi, na'am, aku melakukannya." Kemudian hamba itu ditanya lagi, "Afa'altu dzamba kadza wa kadza?" Dibuka lembaran berikutnya, "Apakah kau melakukan dosa ini dan itu?" Dia menjawab, "Iya." Dan dia mengira bahwa dirinya akan binasa. Tapi Allah Rabbul Alamin, selain tidak lupa dengan perbuatan dosa seorang hamba, Allah juga tidak lupa dengan perbuatan baiknya. Apa itu? Dia sempat bertaubat di akhir hayatnya. Dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepadanya, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ghafartuha lakal yaum." Dosamu ini aku tutup di dunia, aku rahasiakan.
Tidak ada yang tahu. Bahkan dia sendiri juga sudah lupa dengan dosanya. Ya. Dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak lupa karena memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Pertama, dia memiliki sifat al-ilmu. Maka dia disebut dengan al-alim. Disebut dengan allamul ghuyub. Kemudian disebut dengan alimul ghaibi wasyahadah. Dan dia juga disebut dengan al-latiful khabir. Nama-nama yang menunjukkan sifat ilmu yang dalam. Apa itu al-alim? Yang tahu segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi, sudah terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi andaikan dia terjadi. Itu Allah Azza wa Jalla. Dia dikatakan alim, dia mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang keempat, dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi, belum terjadi, dan tahu kalau dia terjadi. Apa yang akan terjadi pada dirinya kalau terjadi, tetapi tidak terjadi. Contoh mana? Ada sebagian orang mati mengatakan kepada Allah, Rabbirji'uni a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia biar aku beramal soleh. Allah tahu orang ini kalau dikembalikan dia tidak akan melakukan amal soleh, maka tidak dikembalikan ke dunia. Sesuatu yang andaikan terjadi, Allah tahu terjadinya, tetapi dia tidak terjadi. Apa itu? Orang ini tidak keluar dari kuburnya, tidak terjadi kan? Karena Allah tahu kalau dijadikan, orang ini akan kembali berbuat maksiat. Maka dia dinamakan apa? Al-alim. Dengan sifat ini dia tidak lupa. Kemudian dia dinamakan juga dengan Al-Latiful Khabir, nama yang selalu bergandengan. Yang terkadang maknanya sama, tetapi kalau dilihat dari salah satu daripada huruf atau harfiahnya, Al-Latif maha halus, sedangkan Khabir maha halus dan maha teliti. Sangat detail penelitiannya. Maka kalau kita beramal tidak dilihat orang, Allah tidak lupa dengan amal kita itu. Udah lakukan saja. Tidak perlu kita mencari perhatian manusia dalam beramal. Maka coba untuk melihat. Ada sebagian orang, dia beramal dengan sembunyinya. Tidak ada yang kenal dia. Tidak ada yang kenal dia sebagai orang mulia. Tidak ada yang kenal dia sebagai ahli ilmu. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan memberitahukan manusia bahwa dia orang alim. Walaupun difitnah, dihancurkan kehormatannya, tapi dia tetap dikenal oleh masa sebagai orang alim. Contoh Imam Al-Bukhari, Ibnu Hibban yang hampir lehernya dipenggal oleh penguasa gara-gara difitnah. Dan yang lainnya dari kalangan ulama yang mungkin pada zamannya dia tidak dikenal, tetapi di zaman sekarang mereka dikenal. Kenapa? Buah daripada keikhlasan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebaikan-kebaikan manusia. Maka jangan menunggu pujian orang kalau mau beramal. Siapa yang pandai menjalin hubungan baik dengan Allah secara rahasia, maka Allah akan muliakan dia di hadapan manusia. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang pandai mencari perhatian Allah padahal manusia tidak suka dengan dia, maka Allah ridha kepadanya dan Allah akan paksa manusia untuk meridhoi. Karena Allah tidak pernah lupa dengan kebaikan. Lihat bagaimana Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Dia bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli fikih, bukan ahli bahasa Arab, atau kita katakan bukan guru bahasa Arab, bukan. Semua disiplin ilmu ini tidak dimiliki oleh Uwais, dan dia tidak terkenal dengan disiplin ilmu seperti ini. Tetapi Nabi SAW melontarkan kalimat kepada Aisyah, huwa khairut tabi'in. Dia sebaik-baik tabi'in. Dan orang yang hidup sekitar Uwais, tidak ada yang tahu Uwais itu orang mulia. Orang tahunya Uwais itu pengembala kambing. Dia memiliki penyakit kulit.
Kalau bisa kita katakan panuan. Dan ada orang yang tahu kalau dia orang baik, orang mulia. Tapi dia pandai merahasiakan hati dia, berniat untuk berbuat baik kepada orang tuanya untuk mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dia berbakti sama ibunya. Itu yang dia andalkan. Sehingga dia memiliki nama yang begitu gemilang. Saking tidak terkenalnya Uwais, kuburannya pun tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Kapan dia mati, di mana dia mati. Tetapi nama ini selalu disebut sepanjang masa. Kalau orang berbicara birrul walidain, siapa yang dibicarakan? Uwais sebagai contoh. Kalau orang berbicara masalah keikhlasan, selalu dicontohkan siapa? Uwais al-Qarni. Sekarang antum tahu di mana kubur dia? Tanggal berapa dia mati? Siapa yang mensolatkan jenazahnya? Tidak ada yang tahu. Saking ikhlasnya Uwais al-Qarni rahimahullah ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa untuk menolong hamba-hambanya yang selalu menolong agamanya dengan penuh keikhlasan. Maka oleh karena ya ikhwan fillah jazakumullah, jangan pernah kita merasa sendiri. Dan jangan pernah kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melupakan perbuatan dosa kita. Tidak mungkin. Atau Allah melupakan perbuatan baik kita. Tidak mungkin. Allah itu maha mengetahui, latifun khabir. Maka dulu para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka mengajarkan kepada umatnya agar mengenal sifat-sifat Allah terlebih dahulu, kemudian mengenal bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, dan juga diajarkan kepada mereka balasan yang akan mereka dapatkan dengan perbuatan mereka itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa semua perbuatan kita ini akan mendatangkan balasan, akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji sawi akan dilihat olehnya. Artinya akan dia saksikan kebaikan itu. Demikian juga keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sebesar biji sawi. Makanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia melakukan dosa. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak kekal. Orang-orang yang memberi syafaat kepadanya, Allah katakan kepada mereka, kamu berangkat ke neraka dan keluarkan orang yang kamu kenal di dalamnya selama masih ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu. Maka para nabi dan rasul mengajarkan ini kepada umatnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nabi dan rasul itu mereka sibuk dakwahnya dengan 3 hal. Memperkenalkan Allah kepada umatnya, mengajarkan mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan mengajarkan kepada mereka balasan yang akan mereka dapatkan dari amalnya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dengan amal perbuatan manusia. Nah, saya kira ini bisa disampaikan sebagai nasihat singkat kita di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang dokter lulus dari kedokteran, namun kelulusannya dari hasil ujiannya nyontek? Apakah profesi dan gajinya halal apabila dia sudah bertobat darinya? Wallahu ta'ala alam. Adapun mengenai gaji, saya kira saya tidak mungkin untuk mengatakan halal atau tidak. Tapi yang jelas perbuatan dia menyontek adalah perbuatan dosa. Perbuatan apa? Dosa. Sekiranya setelah dia menyontek
dia menjadi dokter yang tidak ahli, artinya setiap dia memeriksa orang memudaratkan orang lain, maka gajinya pun haram. Gajinya apa? Haram. Sekiranya dia menjadi dokter ahli, maka ini yang perlu dimintai fatwa para ulama. Jadi bedakan setelah dia nyontek malah dia menjadi dokter yang amburadul, artinya dia tidak paham bagaimana meresep obat. Seharusnya obat itu diminum 70 atau 15 mili, dia resep 50 mili, sehingga orang yang minum obat tidak sembuh tapi mabuk. Ya, nah ini haram hukumnya. Nah kalaupun dia menjadi dokter ahli setelah itu, nah ini butuh pertanyaan kepada yang lebih alim. Fatwa namanya. Ya, tanya kepada yang lebih alim. Kan dia nyontek nih waktu dia ujian, tapi ternyata setelah itu dia jadi dokter ahli. Dia menjadi ahlinya, faham tentang resep obat dan seterusnya. Nah, dia tanyakan. Yang ditanyakannya adalah gajinya. Kalau ditanyakan perbuatan nyonteknya, jelas tidak boleh, haram hukum. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga antum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang yang sholat namun tanpa dia sadari ada setetes air seni yang keluar dari sisa buang air kecil yang belum tuntas? Mohon penjelasannya. Kalau sebelumnya dia sudah berusaha untuk mencuci dan dia tidak sengaja untuk bermudah-mudahan dengan air kencing itu, maka sholatnya sah. Dan ini juga ana sampaikan, jangan sampai ini menjadi was-was buat kita semuanya. Karena was-was yang ini sangat berbahaya. Saya temukan orang yang was-was seperti ini sampai ana ruqyah berkali-kali. Akhirnya saya tidak ruqyah, ana marah-marah aja di rumah. Ente ini betul-betul apa? Was-was. Jadi dia itu selalu merasa ada air seni yang keluar. Saya katakan, andaikan benar keluar air seni itu, setelah ente berusaha untuk mencucinya, maka itu tidak memudaratkan sholat. Udah jalankan sholat. Karena akan menimbulkan apa? Was-was. Kecuali antum masuk WC, begitu antum buang air, udah disiram gitu aja antum pergi gitu. Berarti itu bermudah-mudahan namanya. Ini sudah diusahakan. Bahkan ada sebagian dari kita, banyak maaf, sampai memencet bagian bawahnya. Padahal itu juga wallahu alam apakah itu harus atau tidak. Ya. Karena belum mendapatkan penjelasan dari ahlinya. Yang jelas kita membuang air sesuai dengan apa? Tabiat atau uruf, dan sudah mencucinya sesuai dengan uruf, ternyata keluar juga tanpa kita ketahui, udah tidak mudaratkan sholat. Kadang keluar air seni yang kita maksud, yang kita lihat itu sisa air yang pakai cuci itu, yang mungkin masuk ke lubangnya, antum jangan berkhayal ya. Lalu keluar lagi, ya. Allahu a'lam. Bagaimana sikap kita jika ada saudara atau kerabat kita yang memberi sesuatu atau sebuah hadiah dari hasil riba? Kalau dia memberi hadiah maka terima. Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi dan Nabi tahu mereka itu penghasilannya apa? Riba. Nah perlu antum tanya, ini yang riba apa yang halal nih? Jangan. Terima hadiah masalahnya. Ya terima apa? Hadiah. Ambil hadiah itu. Apalagi pemberian tersebut diberikan oleh seorang bapak kepada anak yang belum menikah, karena dia wajib menafkahi anaknya, dan anak itu boleh mengambilnya sekedarnya, sekebutuhannya. Ya, tapi saya kira ini yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan lain? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.